Assalamualaikum teman-teman. Apa Anda pernah merasakan yang namanya sakit pinggang? Pasti pernah ya. Saya yakin untuk Anda yang nyasar ke sini, ke channel ini setidaknya pernah merasakan ya, walaupun mungkin cuma sekali tapi pernah. Ya kan? Nah, apa? Nyeri pinggang memang kondisi yang umum terjadi dan seringkali membaik tanpa harus adanya penanganan khusus. Tenang aja, karena macam-macam juga sebab dari sakit pinggang itu apa. Tapi memang ada beberapa kasus nyeri pinggang yang memerlukan penanganan lebih lanjut atau bahkan penanganan khusus. Tergantung sakitnya itu di bagian mana dan sebab sakitnya itu apa. Oke, nah jadi untuk sekarang ini saya bikin kontennya itu bukan tentang rukiah, tapi tentang uh, penyebab sakit pinggang, cara penanganan sakit pinggang, dan cara mencegah agar tidak mengalami sakit pinggang. Oke, jangan di skip nih videonya karena mungkin Anda nanti melewati informasi-informasi yang penting untuk Anda. Kalau bisa Anda dapat informasi cuma sepotong-sepotong nanti malah nggak jelas. Ya, nyeri pinggang atau yang biasa disebut sama orang-orang sekarang ini back pain itu bisa berupa kaku, pegal, atau ada perasaan tajam yang nusuk di sekitar area punggung bawah atau di daerah pinggul yang bisa menjalar ke arah atas sampai ke daerah belikat, atau yang paling sering umum terjadi itu dari bagian pinggul ke bawah menjalarnya, terutama ke daerah paha atau betis, bahkan sampai ke telapak kaki itu ada ya, macam-macam. Nah, tergantung yang mananya nih, bisa di satu titik di bagian punggung bagian bawah aja ataupun menjalar. Biasanya sih cuma sampai betis ya, betis terutama itu bagian atas kaki paling sering pegal. Nah, itu faktor penyebab umum sakit pinggang itu apa sih? Kita sering ngalamin sakit pinggang tapi kita sendiri mungkin nggak tahu kenapa kita bisa sakit pinggang. Hal-hal yang paling umum terjadi itu sakit pinggang itu karena satu, overweight ya, atau kelebihan berat badan. Nah, ini cek apakah Anda mengalami yang namanya overweight atau berat badan Anda normal. Itu karena itu bisa jadi juga salah satu faktor utama merasakan sakit pinggang. Yang kedua, kekurangan minum air putih. Yang ketiganya ini yang paling sering nih, sering mengangkat beban yang berat ya, atau bisa juga mengangkat beban dengan cara yang refleks tiba-tiba. Jadi nggak jongkok tanpa aba-aba, langsung tak tiba-tiba cepet aja. Nah, itu sering juga, sering kayak gitu. Dan yang paling umum itu karena terlalu lama duduk. Banyak banget pasien saya yang mengalami sakit pinggang karena memang ya aktivitas sehari-harinya cuma duduk tok. Entah itu di depan komputer, di depan meja kerja, ataupun cuma mainan HP doang. Itu banyak banget. Sakit pinggang, faktor penyebab khususnya apa? Bisa jadi yang pertama itu untuk wanita ya, karena kehamilan. Itu bisa karena kehamilan. Terus atau juga penyakit radang atau inflamasi. Itu juga bisa. Inflamasi itu jadi karena adanya bakteri tertentu di tubuh kita yang menyebabkan sakit pinggang. Itu juga bisa. Atau bisa juga yang ketiga, gangguan organ terdekat. Yang paling umum itu gangguan lambung sama usus besar. Itu yang paling umum. Biasanya orang yang punya sakit mah itu akan ngerasain sakit pinggang di bagian kirinya sakit. Sedangkan orang yang mengalami gangguan di organ ususnya itu punggung bawah bagian kanan yang sakit. Pencernaannya pun tidak lancar, pasti ada gangguan. Nah, untuk yang terakhir ini sebetulnya kasusnya jarang, tapi ada. Yaitu karena kelainan tulang belakang atau skoliosis. Itu juga bisa
karena memang bentuk tulangnya nggak lurus ya, bengkok, jadi bisa es, atau bisa juga kifosis, bongkok bisa juga, itu mengalami sakit pinggang. Sangat mungkin terjadi. Saya cuma membahas untuk yang gejala umum aja ya sekarang. Karena kalau misalnya gejala khusus itu biasanya perlu diperiksakan ke dokter dengan cara ronsen minimal, atau CT scan, atau bahkan MRI, ya macam-macam. Kalau kita sekarang itu pembahasannya yang umum-umum aja. Untuk yang gejala khusus itu biasanya pasien perlu langsung berkonsultasi dengan dokter untuk melakukan check up, ronsen, CT scan, atau bahkan mungkin MRI. Setelah itu, biasanya dokter akan mempertimbangkan tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya. Biasanya sih gitu. Entah cukup dengan obat, ataupun harus melalui terapi, atau bahkan operasi. Tergantung nanti hasil pertimbangan dari dokter. Yang paling umum itu punggung bagian bawah terasa pegal. Terus ada juga rasa seperti ditusuk-tusuk di bagian punggung ya, di satu titik itu biasanya ada rasa ditusuk. Terus ada juga yang menjalar mulai dari pinggul atau bokong menjalar ke area bawah, ke daerah paha, betis, atau bahkan sampai ke telapak kaki. Nah, kalau misalnya yang kasus yang gejala yang kedua ini, biasanya saat malam hari itu gejalanya memburuk, terasa lebih pegel, terasa lebih sakit, dan bawaannya itu biasanya pengen gebuk-gebuk pahanya sendiri karena pegel, dan itu bisa sampai membuat sulit tidur. Biasanya sih begitu. Ada juga yang lebih parahnya lagi, tungkai kaki terasa lebih lemah. Nah, kalau misalnya udah itu, mesti dicek sarafnya juga. Karena biasanya saraf tepinya yang paling umum terjadi itu saraf tepi dan saraf sciatica bermasalah. Ya, terus bagaimana cara mengobatinya? Nah, macam-macam. Ada yang cukup dibiarkan hilang, cukup kita istirahat, banyak minum air putih, aktivitas juga dengan olahraga, terus hilang. Ada juga yang perlu membeli obat pereda nyeri terus hilang, ada. Tapi ada juga yang perlu penanganan lebih dari itu, biasanya dengan pijatan atau fisioterapi, atau lebih parahnya lagi operasi. Macam-macam, tergantung penyebabnya apa, masalahnya di mana gitu. Nah, untuk kondisi yang perlu terapi, saya sangat menyarankan sebaiknya Anda itu cari terapis. Kalau bisa untuk pijat ya, Anda cari terapisnya yang mengerti tentang otot dan saraf juga. Jadi nggak cuma asal pijat urut hilangin pegel udah, nggak gitu. Karena untuk sakit pinggang ini ada teknik khusus. Teknik khusus untuk penanganan sakit pinggang itu ada. Jadi nggak bisa disamain dengan pijat urut relaksasi pegal-pegal kayak misalnya ke spa, tunanetra. Itu nggak berarti spa sama tunanetra itu nggak bagus, tidak berarti begitu. Tapi tidak tepat. Kalau untuk sakit pinggang kita datang ke spa gitu nggak tepat. Karena memang mereka kan fokusnya di relaksasi ya, bukan untuk di terapi. Gimana caranya melakukan pencegahan supaya kita terhindar dari yang namanya masalah di pinggang? Supaya kita tidak merasakan sakit pinggang itu gimana cara mencegahnya? Oke, yang pertama sudah pasti apapun keluhannya, cara mencegahnya adalah jaga pola hidup sehat. Itu cara pola hidup sehat yang seperti apa, yang spesifiknya. Pertama ya, hindari bergadang. Yang kedua, banyak-banyak minum air putih ya.
tapi saya sudah minum air putih banyak. Kenapa kok saya sakit pinggang? Nah, biasanya begitu tuh. Biasanya ada begitu pasien yang begitu. Nah, itu artinya penyerapan tubuh Anda tidak bagus. Nah, terus gimana supaya bisa bagus lagi? Supaya cara ngobatinnya gimana? Gampang. Minum air kelapa hijau sehari minimal 1. Insya Allah akan baikan lagi. Ya, kayak gitu. Terus, saat mau mengambil barang, ya, dari kita posisi berdiri, mau ambil barang nih, ya, jangan langsung. Hati-hati. Lebih baik jongkok dulu, ambil barang berdiri. Jangan langsung nunduk. Nah, ini biasanya karena gerakan refleks itu bisa juga menyebabkan sakit pinggang. Nah, itu. Terus selanjutnya, ya, jangan terlalu lama duduk di kursi. Usahakan paling mentok itu 30 menit sampai 40 menit itu kita berdiri dulu. 1 menit aja, cukup 1 menit. Entah itu pura-pura ngambil air putih, minum, pura-pura ke kamar mandi, atau pura-pura apalah. Yang penting jalan dulu 1 menit, duduk lagi, nggak masalah. Jangan sampai full durasinya, apalagi sampai berjam-jam. Biasanya yang karena ini gamers sama driver. Nah, itu masalahnya. Paling umum sering terjadi mereka yang kena. Terus, apalagi olahraga. Olahraga kayak gimana? Yang pertama, jalan kaki itu cukup. Berjalan kaki atau misalnya mau lari juga bagus. Tipsnya, tips ketika kita sudah merasakan sakit pinggang, terapi mandirinya bagaimana? Nggak mungkin saya setiap hari ke dokter, nggak mungkin saya setiap hari manggil tukang pijat ke rumah. Itu yang tadi, ya, yang pencegahan tadi dijalani dulu, ya. Nah, selanjutnya itu bisa dengan olahraga. Olahraga yang paling baik untuk pasien sakit pinggang itu pertama berenang, yang kedua yoga, yang ketiga stretching. Stretching badan, stretching kaki itu sangat bagus, melemaskan otot-otot, melenturkan juga, ya, dan itu secara tidak langsung memanipulasi otot dan syaraf itu kembali ke normal, kayak gitu. Terus untuk asupan makanannya juga, kalau bisa nih, ya, cukupi asupan kalsiumnya sama vitamin D. Nah, ini yang biasanya orang lupa karena kebanyakan orang nggak doyan susu. Sedangkan kalsium itu kebanyakan ya dari susu. Ya, terus posisi tidur juga sama. Posisi tidur itu yang paling enak untuk yang sakit pinggang itu biasanya posisinya nyamping, lututnya dinaikkan. Jadi gini posisinya nih, gini satu gini, nah gini posisinya. Biasanya itu enak. Untuk yang terakhir, jangan pernah lepas alas kaki. Gitu. Jadi kalau bisa di rumah, ya mau nggak mau pakai alas kaki, entah itu sandal, entah itu selop. Pokoknya jangan sampai telapak kaki ini bersentuhan langsung dengan ubin atau keramik atau lantai. Karena itu bisa memicu sakit pinggang. Jadi harus pakai alas. Karena dinginnya, nah suhu dinginnya ini yang nggak kuat biasanya, yang memicu itu suhu dingin dari lantai, itu yang memicu. Makanya harus pakai alas kaki kalau di rumah. Nah, paling untuk sekarang ini begitu yang bisa saya sampaikan, baik itu dari penyebabnya, gejalanya, cara pencegahannya, dan tips untuk yang sudah mengalami sakit pinggang. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua, dan semoga juga untuk semua yang sudah menonton video ini sampai habis diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih. Wassalamualaikum.